Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Rina. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 4. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama anak-anak akan belajar pembagian bilangan dengan cara bersusun. Wah, kira-kira gimana ya caranya? Anak-anak pasti bisa. Kita langsung saja ya mulai. Ustazah akan memberi contoh soal yang pertama, yaitu 64 dibagi 2. Nah, kita akan menggunakan cara bersusun. Maka, langkah pertama, kita tuliskan dulu lambang pembagian bersusun. Nah, seperti ini. Kemudian tulis 64 di dalam garis, lalu angka 2 di luar garis. Kemudian kita bagi satu persatu mulai dari puluhannya, yaitu 6. 6 kita bagi 2, maka hasilnya adalah 3. Hasilnya kita tulis di atasnya. Kita tulis angka 3 di atasnya, kemudian kita kalikan 3 dikali 2. Maka hasilnya adalah 6, kita tulis di bawahnya dan dikurangkan. Nah, 6 kurangi 6 adalah 0, maka tidak usah ditulis. Kemudian 4-nya kita turunkan, angka 4-nya kita turunkan ya. Nah, sekarang kita bagi lagi, 4 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 2, kita tulis di atasnya. Kemudian kita kalikan 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 4. Kita tulis di bawahnya ya. Lalu kita kurangkan. 4 kurangi 4 adalah 0. Nah, jika hasilnya sudah 0, maka tidak bisa kita bagikan lagi. Sehingga bisa disimpulkan 64 dibagi 2, maka hasilnya 32 ya. Gimana anak-anak? Apakah sudah paham? Sekarang, untuk lebih paham lagi, Ustazah kasih contoh yang kedua, yaitu 224 dibagi 4. Kita tuliskan dulu lambangnya, lambang pembagiannya. Nah, 224 kita tulis di dalam garis, kemudian 4 kita tulis di luar garis. Nah, kita bagikan 2 dibagi 4. Karena tidak bisa, maka kita langsung ambil 2 bilangan, yaitu 22. 22 kita bagi 4. Nah, hasilnya tidak pas. Maka kita ambil 22 dibagi 4, hasilnya 5, sisa 2. Kenapa tidak 6? Karena 4 kali 6 adalah 24 dan melebihi 22, sehingga kita ambil yang 5 ya. Kita tulis angka 5 di atas lambang pembagiannya. Nah, setelah itu kita kalikan. 5 kita kalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah 20. Kita tulis di bawahnya dan kita kurangkan. 22 dikurangi 20. Hasilnya 2. Kemudian 4-nya kita turunkan ya. Nah, maka 24 kita bagi 4. Hasilnya adalah 6. Lalu 6 kita kalikan dengan 4. Maka hasilnya adalah 24. Sekarang kita kurangkan. 24 dikurangi 24, hasilnya adalah 0. Nah, maka bisa kita simpulkan 224 dibagi 4 adalah 56. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kita akan mengenal perkembangbiakan tumbuhan. Tetap semangat ya. Tahukah kamu bahwa tumbuhan mengalami perkembangbiakan? Kira-kira pada tahu nggak ya? Nah, tujuan perkembangbiakan tumbuhan untuk mempertahankan tumbuhan tersebut supaya tidak punah. Nah, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu secara alami dan secara buatan. Kita mulai belajar dengan perkembangbiakan secara alami ya. Yang pertama, contohnya adalah perkembangbiakan dengan cara biji. Nah, di sini
ada contoh yaitu pohon mangga ya. Kemudian yang kedua adalah tunas, contohnya pohon pisang, pohon bambu, dan lidah buaya. Selanjutnya yang ketiga umbi. Nah, ada 3 macam yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang contohnya adalah kentang dan bengkuang. Kemudian untuk umbi lapis contohnya adalah bawang merah dan bawang bombay. Selanjutnya untuk umbi akar contohnya adalah lobak dan wortel. Nah, dengan spora contohnya adalah tanaman paku. Selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, salah satu contohnya adalah dengan mencangkok. Gimana ya cara mencangkok? Kita belajar bersama-sama ya. Nah, cara mencangkok mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Nah, contoh pohon yang bisa dicangkok, apel, mangga, dan nangka ya. Selanjutnya kita akan belajar bunga nasional, yaitu bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa. Nah, contoh-contohnya adalah yang pertama, bunga tulip dari Belanda. Kemudian yang kedua dari Indonesia yaitu melati putih. Cantik sekali ya. Nah, selanjutnya adalah anggrek bulan. Kemudian banyak yang lainnya. Nah, sudah selesai, saatnya kita ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terima kasih ya sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.